Ketika kami pertama kali masuk ke suatu wilayah, memang dilakukan banyak penelitian dulu untuk melihat kondisi masyarakat, kira-kira program apa yang tepat gitu. Seperti kami lihat kondisi masyarakat di bidang ekonomi, masyarakat masih banyak menganut paham-paham yang dulu, jadi mereka mengelola pertanian ataupun karet dengan masih belum tepat gitu ya, masih mengikuti cara-cara yang dahulu begitu. Jadi belum begitu juga dengan pengelolaan ekonominya. Selain itu di bidang pendidikan, sekolah yang tidak menyenangkan itu salah satu yang hasil survei kenapa anak putus sekolah. Itu salah satu alasan yang paling tinggi, yaitu sekolah tidak menyenangkan. Jadi itu yang kami lihat dan perlu diintervensi. Selain itu juga ada program seperti yang masalah yang paling umum di Singkawang dan Bengkayang adalah kekurangan sarana air bersih. Ini program hak dasar yang sangat perlu dikuatkan, dan sebelum kami bisa masuk lagi ke program-program kesehatan lain seperti nutrisi, angka balita yang kurang gizi, juga sanitasi yang masih kurang terjaga lingkungannya. Memasuki tahap awal pelayanan di wilayah Kabupaten Singkawang dan Bengkayang, Wahana Visi Indonesia melakukan beragam pertemuan bersama dengan masyarakat melalui cara-cara yang kreatif. Salah satunya ialah nonton bersama pada hari Sabtu. Adik, pendidikan itu penting atau tidak? Penting ya. Jadi adik-adik harus tetap sekolah. Ya, kalau pendidikan penting. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Walau dunia tak seindah surga. Kelas 6 sekolahnya ke sana, ke jalan besar sana. Itu kalau besok Gitu. dari pagi jam berapa berangkatnya? Dari pagi mereka berangkat tuh 5:30. Bawa bekal. Bawa bekal, kadang-kadang makan berjalan gitu, bawa piring makan gitu. Bagi kebanyakan anak-anak di wilayah ini, sekolah bukanlah hal yang menyenangkan. Jauhnya jarak menuju sekolah, dan jumlah guru serta fasilitas penunjang belajar yang kurang memadai, lambat laun membuat anak-anak menjadi jenuh dan malas ke sekolah. Dari hasil pendalaman di lapangan diketahui, kondisi orang tua yang sibuk bekerja di ladang membuat perhatian mereka terhadap anak menjadi berkurang, khususnya di jam belajar dan saat usai sekolah. Sering didapati anak-anak yang membolos, bahkan bekerja di jam-jam sekolah. Ya, jadi sebenarnya bukan karena orang tua itu memaksa anaknya bekerja gitu ya secara aktif, tapi kami pernah melakukan survei. Memang orang tua itu cenderung cuek karena mereka juga sibuk bekerja. Jadi akhirnya anak-anaknya, ketika anaknya bilang mau bolos sekolah atau mau berhenti sekolah, orang tua cenderung membiarkan saja. Gitu. Untuk mewujudkan pendidikan yang baik bagi anak, di samping memiliki kemampuan ekonomi, keluarga juga harus memiliki kesadaran bahwa pendidikan itu penting. Program ekonomi ADP Singkawang mungkin berbeda dengan program-program ekonomi di banyak tempat, karena kami bukan hanya ingin ekonominya meningkat, tapi yang paling penting itu pendidikan anaknya berdampak gitu, ke arah pendidikan anak. Jadi tidak hanya orang tua dibekali dengan pengetahuan ekonomi bagaimana meningkatkan ekonomi, lalu juga pengelolaannya bagaimana mengatur pengelolaan rumah tangga yang lebih baik sehingga bisa
membiayai anaknya, tapi juga yang paling penting adalah mereka bukan hanya nanti setelah kaya, setelah ekonomi meningkat, lalu malah membentuk masyarakat yang konsumtif, tapi tetap yang peduli pada pendidikan anak. Menyadari hal tersebut, maka dalam program ekonomi Wahana Visi Indonesia, di samping memberikan pelatihan dan bantuan bibit karet unggul, padi SRI maupun jagung, masyarakat juga diberikan pelatihan mengelola ekonomi rumah tangga, serta selalu mendorong para orang tua untuk menabung. Dan sebagai langkah awal, Wahana Visi Indonesia memberikan bantuan tabungan awal sebesar 25.000 pada 2.300 anak dampingan. Maju lanjut. Tidak berhenti pada program menabung di kredit union, Wahana Visi Indonesia juga mendorong siswa untuk menabung di sekolah. Dari sinilah lahir Bank Siswa, tempat menabung yang disediakan di sekolah dan dikelola oleh murid-murid bersama guru. Dan anak-anak kami ini sebelumnya sudah dilatih oleh pihak Wahana Visi berkaitan dengan ekonomi rumah tangga. Tujuan kami membuka Bank Siswa adalah mempersiapkan siswa untuk masa depan mereka. Namaku Duta, aku tinggal di Kecamatan Monterado. Setiap hari tugasku mengambil air di sungai bersama teman-teman. Biasanya mengambil air di sungai 2 atau 3 jam dari rumah. Untuk mengatasi kondisi ini, Wahana Visi Indonesia bersama masyarakat membangun sarana pipa air dan sumur, di mana sebagian besar bahan-bahan seperti pipa dan semen, Wahana Visi yang menyediakan. Sementara pasir dan tenaga pengerjaannya dilakukan secara gotong royong. Jadi gini Bapak Ibu ya, yang satu hal yang perlu kita sepakati, WVI membantu materinya. Materialnya Pak ya. Bapak Ibu sekalian di sini yang membantu apanya Pak? Tenaganya kan? Nah, jadi itu yang kita sepakati Pak. Kalau misalnya ada kebutuhan seperti itu, pasti akan kita fasilitasi. Dialirkan dari mata air di atas gunung menuju bak penampungan dan bak pembagi yang ada di dusun untuk dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Program pipanisasi ini membuat masyarakat, khususnya anak-anak, dapat lebih memanfaatkan waktu yang ada untuk kegiatan lainnya, seperti belajar dan bermain. Untuk memastikan program pipanisasi ini berjalan dengan baik, Wahana Visi Indonesia menginisiasi pembentukan komite air yang anggotanya terdiri dari masyarakat itu sendiri. Kemudian, mereka diberikan kapasitas dalam manajemen kelompok dan kemampuan teknis untuk merawatnya. Di dalam komite air itu hanya mengatur, ada yang pekerjanya itu ada orang 3, orang 4 yang untuk bersih-bersihin. Si becek, yang di sagu itu bagong untuk betulin air mana yang pecah, mana yang kerusakan. Nah, di sini Seki dengan Dus Salam. Wahana Visi Indonesia juga terus mendorong disahkannya peraturan desa atau peraturan adat untuk mendukung pelestarian sarana air bersih ini, sehingga masyarakat dan anak-anak dapat terus menikmati air bersih di rumah mereka. Dengan adanya penitia perawatan pipanisasi ini, maka kedepannya kami yakin program ini akan berkelanjutan. Di beberapa dusun di wilayah Dampingan, kegiatan buang air besar masih sering dilakukan di hutan maupun di sungai. Sementara untuk mandi, gosok gigi, dan cuci baju, masyarakat juga melakukannya di sungai. Hal ini menjadi salah satu pemicu tingginya angka diare di masyarakat. Untuk membangun kesadaran serta menghilangkan angka diare, bersama Dinas Kesehatan, Wahana Visi melakukan program sanitasi total berbasis masyarakat yang merupakan suatu upaya untuk memicu kesadaran masyarakat membuat WC-nya sendiri. Banyak kontribusi dari teman-teman Wahana Visi, terutama pelatihan-pelatihan
baik pelatihan kader maupun pelatihan dari tutor. Setelah diberikan pelatihan, para kader beserta Dinas Kesehatan dan Wahana Visi Indonesia melakukan kegiatan pemicu bersama masyarakat. Lambat laun, kesadaran akan pola hidup bersih mulai muncul. Kendala cukup besarnya biaya pembangunan WC diatasi salah satunya dengan kegiatan arisan WC. Sekarang, hampir sebagian besar masyarakat Dampingan telah memiliki WC-nya sendiri. Berarti tinggal berapa rumah yang Bu yang belum? Di RT kami ini cuma sisa 3 rumah. Ibu, sekarang rumahnya udah punya WC belum? Udah. Senang nggak punya WC? Senang. Karena nyaman beraknya. Nyaman beraknya. Dulu sebelum punya WC beraknya di mana? Di hutan. Nyaman nggak pakai WC, Pak? Nyamannya gimana? Enaknya mah itu enggak kejar-kejar ke hutan tuh. Nggak pakai. Hari hujan ada rumah itu. Oh, rumah. Keren lagi ya. Wah, mantap Bapak ini. Di bidang kesehatan, pada awal program pendampingan, keadaan status gizi balita sangat rendah. Ditambah dengan akses terhadap fasilitas kesehatan yang kurang memadai, serta rendahnya pemahaman orang tua maupun kader kesehatan tentang ASI, nutrisi, maupun fungsi limbah meja. Oleh karena itu, Wahana Visi bersama masyarakat membangun Posyandu Plus, mendistribusikan beberapa peralatan posyandu, sekaligus melatih para kader kesehatan. Sekarang, kondisi anak-anak di wilayah Dampingan jauh lebih sehat. Usai pulang sekolah hingga menjelang sore, banyak anak-anak di wilayah Dampingan ADP Singkawang tidak memiliki kegiatan karena orang tua harus bekerja di kebun atau ladang, sehingga kurang memiliki waktu untuk mendampingi anak-anaknya. Hal ini mendorong Wahana Visi mendirikan suatu kelompok untuk memfasilitasi anak-anak, seperti kelompok belajar anak maupun PAUD. Dan saat ini Wahana Visi mendampingi 40 PAUD. Yang ada di Kecamatan Samalantan, Monterado di bawah binaan ADP sekitar 40 PAUD. Ya, kendala-kendala yang jelas yang dihadapi oleh PAUD-PAUD yang ada di Kecamatan Samalantan, Monterado itu yang pertama adalah masalah ya dana yang pertama, kemana tutor-tutor yang ada itu boleh dikatakan sifatnya itu bekerja sukarela ya, tanpa mengharapkan imbalan atau bantuan dari pihak manapun. Untuk mendukung keberlanjutan PAUD, Wahana Visi Indonesia melakukan inisiatif dengan memperlengkapi para tutor dengan manajemen PAUD serta keterampilan seperti usaha sapi perah maupun menjahit. Dan hasil dari usaha tersebut sebesar 20% disisihkan untuk kebutuhan operasional PAUD maupun KBA. Tujuan daripada sapi perah ini diberikan oleh WVI kepada kami untuk meningkatkan taraf ekonomi bagi pemelihara, juga bagi kelanjutan anak PAUD, dan bagi untuk meningkatkan tentang gizi bagi anak-anak kami di kampung yang diberikan oleh WVI. Mengapa kita harus memilih peternak sapi perah? Karena memang ada beberapa kriteria saat itu. Salah satunya adalah banyak anak-anak yang di wilayah binaan kami itu yang tingkat gizi anak-anak masih rendah. Digerakkan oleh kesadaran sebagai lembaga swadaya masyarakat, Wahana Visi Indonesia terpanggil untuk membantu masyarakat dan pemerintah untuk ikut mengatasi masalah pendidikan dengan membangun sekolah yang dekat dengan lingkungan masyarakat desa. Yang buat Pak Thomas jadi terpanggil, itu artinya lihat masyarakat di sini kayak gitu, sekolahnya jauh. Kalau WPI bikinnya? WPI bikin sekolah ini tahun 2003. Kasih semua
Bahan bangunan atau Dikasih semua. yang mengerjakan? Yang mengerjakan masyarakat. Kalau tingkat kelulusannya Bu? 100%. Udah anak kita yang pertama dari sini lulusannya udah masuk kelas 2 SMA sekarang. Dalam bidang pendidikan, Wahana Visi fokus pada pengembangan dan penguatan sekolah harmoni dengan memfasilitasi para guru melakukan studi banding ke Pulau Jawa. Ya, harapan saya tentu dengan ada program ini, pertama saya merasa sangat berterima kasih ya kepada Wahana Visi yang sudah banyak membantu kita ya dalam mengembangkan dunia pendidikan di Singkawang ini ya, khususnya dari bidang program tadi ya, Harmoni Hijau. Konsep sekolah harmoni hijau adalah bagaimana sekolah ini bisa memberikan pelayanan atau program di mana anak-anak bisa meningkatkan kemampuan empati terhadap harmoni diri, harmoni sesama, dan harmoni alam. Nah, ini sangat bersinergi dengan penanaman nilai-nilai karakter yang juga sesuai dengan yang diamanahkan dalam kementerian. Setelah melalui proses yang panjang, di tahun 2013, Wahana Visi Indonesia menerbitkan buku panduan sekolah harmoni hijau dan memperoleh dukungan dari segenap kalangan, termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Singkawang. Apa yang telah dikerjakan Wahana Visi di bidang pendidikan ini telah memberikan inspirasi serta keinginan kuat bagi Dinas Pendidikan untuk mengembangkannya lebih jauh lagi. Dalam beberapa waktu dekat ini kita sudah mengembangkan sekolah alam ya, SD Negeri nomor 14 Singkawang Utara itu sudah kita jadikan sebagai sekolah alam negeri yang konon katanya merupakan sekolah alam satu-satunya di Indonesia bahkan. Nah, itu benar kan lahir dari konsep sekolah harmoni hijau tadi. Nah, jadi mungkin warna sekolah yang nanti sama-sama kita poles lah demikian rupa sehingga peningkatan daripada sekolah harmoni hijau itu gitu. Seiring menjalankan sekian banyak program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Wahana Visi secara berkala terus melakukan monitoring tumbuh kembang anak dampingan, melakukan dialog dengan orang tua anak, mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam setiap program, dan menumbuhkan semangat serta memberikan kesadaran pentingnya pendidikan dan pola hidup sehat. Ya, kita sekarang sudah sampai di Wahana Pena Emas Salaya-Laya. Hampir 15 tahun Wahana Visi melayani di Kabupaten Singkawang. Berbagai program dilakukan untuk mewujudkan kehidupan anak yang utuh sepenuhnya. Dimulai dari meningkatkan ekonomi keluarga agar dapat mendukung pendidikan anak-anaknya, lalu memberikan kesadaran tentang kesehatan, hingga mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Semua itu dapat terwujud karena komitmen dan ketulusan para sponsor. Mereka adalah orang-orang yang dengan setia mendukung pelayanan Wahana Visi Indonesia di Kabupaten Singkawang dan Bengkayang. Karena memiliki kesamaan hati untuk mewujudkan kehidupan anak yang utuh sepenuhnya. Melalui program sponsorship Wahana Visi Indonesia, tidak hanya kehidupan seorang anak yang disponsori yang berubah menjadi lebih baik, tapi juga merubah kehidupan masyarakat di mana anak itu tinggal. Bahkan, perubahan itu juga terjadi pada kehidupan para sponsor dan staf Wahana Visi Indonesia. Seperti itulah program pengembangan wilayah. Mungkin buat saya pencapaian yang paling besar adalah benar-benar ketika ada hati yang berubah dan ada orang-orang yang benar-benar hidupnya berubah. Jadi sekarang ini mungkin kalau kita lihat hanya persen-persen saja, mungkin berapalah yang kami hasilkan selama 15 tahun kurang lebih ini. Tetapi orang-orang, kesaksian-kesaksian yang mereka ucapkan seperti yang tadinya, oh kami bersyukur WVI memberikan kami ilmu, bukan hanya memberikan kami uang, tapi memberikan kami pelatihan sehingga kami lebih maju gitu. Saya menyaksikan banyak sekali kader perlindungan anak yang tadinya bukan siapa-siapa,
mereka sekarang bisa jadi orang yang maju, bahkan bisa ada yang jadi kepala desa begitu. Itu sebuah pencapaian menurut kami luar biasa. Jakarta, 10 Maret 2011. Dear Lesti, apa kabar? Senang sekali kakak bisa bertemu waktu kekunjungan ke Singkawang. Di mana lukanya sudah sembuh? Jangan terlalu dipakai plester ya. Ini kakak kirimkan beberapa buku untuk Lesti pakai belajar. Semoga tambah semangat dan... Pada akhirnya, ketika anak-anak Indonesia dapat hidup utuh sepenuhnya, masa depan cerah menanti kita semua yang menjadi bagian di dalamnya. Kan kalau dapat beasiswa bisa bantu meringankan beban orang tua dan jadi kebanggaan mereka. Salam hangat, Christine. Untuk Lesti, kakak sudah kenal Lesti sekian lama, sekarang udah 7 tahun, dari Lesti masih kecil sampai sekarang sudah SMA, dan itu sukacita yang luar biasa. Yang pasti kita saling doakan ya, untuk kakak doakan Lesti doakan kakak juga. Dan satu hal yang pasti, kakak percaya Tuhan siapkan yang terbaik untuk kita. Kamu masa depannya cerah, tetap belajar, semangat, dan selalu jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih kepada Lesti dan keluarga. Terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia yang sudah mengizinkan saya untuk menjadi bagian dari perubahan yang terjadi di masyarakat yang ada di Singkawang.